kayak saya, mereka duitnya aja gitu sama 50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat karunia-Nya, kita dapat masih hidup sampai sekarang dan saya dapat diri di sini untuk menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Oke, untuk pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya John Skiriandatama dari kelas 1B Universitas Islam Syekh Yusuf, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 21010300079. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yakni media sosial di era digitalisasi. Video ini dibuat berkenaan dengan tugas EKT 2 Bahasa Indonesia. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang cukup signifikan hampir pada seluruh bidang, tak terkecuali pada bidang komunikasi. Teknologi seringkali digunakan dalam proses berkomunikasi di era serba digital ini, yang merupakan manifestasi dari modernisasi di era serba digital ini. Teknologi informasi mempermudah kehidupan manusia dengan menyediakan akses kepada berbagai informasi yang ada di seluruh dunia ini, serta komunikasi yang tak terbatas, sehingga memungkinkan untuk kita melakukan interaksi atau komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal, kapanpun dan dimanapun tanpa ada batasan waktu dan tempat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mudah di era sekarang dengan adanya media sosial. Apa sih media sosial itu? Media sosial sendiri mempunyai pengertian, ialah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, dan juga berbagi, serta menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan lain-lain di dunia virtual tanpa adanya batasan oleh ruang dan waktu. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, menunjukkan hasil atau jumlah bahwa pengguna internet di Indonesia memiliki tren yang naik, didukung dengan akses broadband yang semakin merata ke seluruh penjuru Indonesia, memicu meningkatnya penetrasi internet di Indonesia. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan di rumah atau work from home yang berdampak terhadap aktivitas kerja serta belajar mengajar yang dilakukan secara daring, juga turut berkontribusi pada meningkatnya penetrasi internet di Indonesia. Survei APJII pada tahun 2019 hingga kuartal kedua tahun 2020 mengemukakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 196,7 juta atau 73,7% dari total populasi di Indonesia. Angka penetrasi tersebut naik menjadi 8,9% dibanding jumlah pengguna sebelumnya. Sedangkan pada laporan yang berjudul Digital 2021, The Latest Insights into the States of Digital, pada Januari 2021 lalu disebutkan bahwa dari total 274,9 penduduk di Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Dengan demikian, angka penetrasinya sekitar 61,8%, yang mana terdiri dari YouTube menempati pada urutan pertama sekitar 93,8%, WhatsApp 87,3%, Instagram 86,6%, Facebook 85,5%, Twitter 63,6%, Facebook Messenger 52,4%, Line 44,3%, dan sisanya diikuti oleh LinkedIn, TikTok, Pinterest, Telegram, WeChat, Snapchat, Skype, Tumblr, dan juga Reddit. Banyak masyarakat yang memanfaatkan gawai atau gadget, terutama laptop dan smartphone dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam berkomunikasi.
Kehadiran media sosial terutama di era digitalisasi sekarang ini merupakan suatu perubahan yang berdampak besar pada kegiatan komunikasi serta kegiatan sehari-hari lainnya. Yang mana manusia dapat bebas melakukan kegiatan komunikasi dan interaksi satu sama lain secara online tanpa adanya batasan melalui jarak dan juga waktu. Dengan hadirnya media sosial, manusia dapat saling bertukar pesan baik itu dalam bentuk chat, gambar, atau bahkan video. Berdasarkan data penggunaan bulanan, YouTube menempati urutan pertama, disusul secara berturut-turut oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, lalu Twitter. Data menarik lainnya diungkap dari buku tersebut adalah rata-rata orang Indonesia memiliki 10 akun media sosial per orang. Menarik. Lalu sekitar 60% pengguna media sosial memakainya untuk kepentingan bisnis, menjalin relasi, atau untuk kepentingannya sendiri. Kehadiran media sosial saat ini merupakan suatu inovasi yang dapat mempermudah manusia melakukan kegiatan komunikasi sehari-hari, di mana media sosial ini memberikan sebuah fleksibilitas dalam komunikasi tanpa adanya hambatan, ruang, serta waktu. Pengguna dapat saling berbincang-bincang baik itu secara non-verbal melalui chatting atau secara verbal melalui video call atau telepon. Ya, yang kita tahu video call sendiri merupakan satu fitur yang menarik di era sekarang ini, yang mana manusia dapat saling bertatap muka melalui video tanpa harus bertemu secara langsung. Kehadiran media sosial juga dapat dijadikan sebagai ladang dalam mengembangkan dan promosikan bisnis serta menjalin relasi satu sama lain. Juga dapat menjadi media sebagai promosi diri. Namun, seperti yang kita tahu, kehadiran media sosial sendiri juga tak luput dari beberapa ancaman serta dampak-dampak negatif. Di antaranya, penggunaan media sosial ini dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi yang berdampak buruk. Salah satunya adalah hubungan antara penggunaan Facebook dengan menurunnya kualitas tidur menurut Wozniak et al. 2013. Lalu dampak lainnya juga ada pada studi yang diadakan pada tahun 2013 oleh seorang pilot, bahwa penggunaan media sosial juga dihubungkan dengan depresi dan anxiety atau gangguan kecemasan pada remaja. Kebanyakan pengguna media sosial terkena imbas buruk ini ialah wanita, karena suatu studi oleh Gagan and Brenner tahun 2013 menyatakan bahwa wanita lebih aktif di media sosial dibanding pria dan kehidupannya banyak dipengaruhi oleh media sosial tersebut. Ya, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita dapatkan pada penelitian kali ini ialah: pertama, apakah media sosial dapat mempermudah manusia dalam kegiatan berkomunikasi sehari-hari? Yang kedua, bagaimana media sosial dapat mempengaruhi perubahan psikologis penggunanya? Yang ketiga, apakah dampak dari media sosial di era digitalisasi sekarang ini dan seberapa besar dampak tersebut? Ya, selanjutnya tujuan dari penelitian ini. Tujuan pertama ialah untuk mengetahui efektivitas media sosial sebagai media komunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, untuk mengkaji behavior shifting atau perubahan perilaku yang ditimbulkan dengan adanya media sosial ini. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak hadirnya media sosial bagi psikologis penggunanya. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini ialah diharapkan penelitian ini dapat membawa kebermanfaatan bagi manusia agar dapat lebih bijak dalam berkomunikasi dan menggunakan media sosial. Lalu, dengan adanya penelitian ini, diharapkan juga dapat bermanfaat guna memperkaya literasi terkait hadirnya media sosial dan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tahu penelitian saya dan pembawaan materi saya jauh dari kata sempurna karena saya sedang sama-sama belajar, tapi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.